Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aida Rahmawati, dosen Prodi D3 Kebidanan. Kali ini saya akan memaparkan seminar hasil dari penelitian saya dengan tim yang berjudul Efektivitas Endorfin Massage dan senam disminor terhadap penurunan disminor primer. Adapun tim dari penelitian kami, yang pertama saya sendiri sebagai ketua, dan juga yang kedua ada Ibu Rizka Esti Septriana, MKes, selaku dosen dari Prodi D4 Kebidanan, dan juga ada mahasiswa atas nama Dwi Lindasari, mahasiswa dari Prodi D3 Kebidanan, juga ada mahasiswa dari Prodi D4 Kebidanan atas nama Vina Rikotul Aisyah. Penelitian kami lakukan pada bulan Februari hingga April tahun 2020 dengan tempat penelitian di SMP Negeri 20 Gresik. Pada bab pendahuluan terdapat latar belakang, di mana terdapat 3 poin latar belakang pada penelitian. Yang pertama yaitu angka prevalensi disminor di Indonesia sebesar 64,25%, yang terdiri dari 54,89% disminor primer dan terdapat 9,36% disminor sekunder. Disminor primer ini banyak dialami sebanyak 60-76% wanita muda. Sedangkan disminor itu sendiri merupakan suatu masalah ginekologis yang paling umum dialami wanita saat menstruasi. Istilah lain dari kata disminor ini adalah nyeri saat haid. Kemudian pada poin kedua, masalah yang terjadi ketika disminor yaitu pada sebagian remaja wanita, disminor primer ini merupakan siksaan tersendiri yang selalu dialami pada setiap bulannya ketika menstruasi, sehingga remaja harus mencari solusi yang tepat untuk mengatasinya. Remaja putri mendapatkan atau mencari solusi ini bisa secara mandiri maupun dengan bantuan lain. Biasanya remaja putri sering bercerita atau bertanya kepada orang tua, seorang ibu. Kemudian pada poin yang ketiga, bagaimana cara penanganan atau pengobatan disminor ketika terjadi setiap bulannya. Banyak cara untuk menghilangkan atau menghilangkan disminor, baik secara farmakologis maupun non-farmakologis. Manajemen non-farmakologis lebih aman digunakan karena tidak menimbulkan efek samping apapun. Salah satu cara non-farmakologis untuk meredakan intensitas disminor antara lain dengan endorfin massage dan juga bisa dengan metode senam disminor. Dan metode ini menjadi metode yang sering dilakukan oleh remaja putri karena mereka melihat kemudahan yang bisa dilakukan dengan menggunakan metode. Berdasarkan hasil dari studi pendahuluan yang kami lakukan pada bulan November tahun 2019 pada siswa putri SMP Negeri, didapatkan siswi yang mengalami nyeri haid atau disminor sebanyak 83%. Siswi tidak masuk sekolah karena disminor sebanyak 76,6%. Disminor yang mengganggu aktivitas dan memerlukan obat sebanyak 27,6%. Dengan aktivitas terganggu meskipun telah mengkonsumsi obat sebanyak 8,3%. Berdasarkan latar belakang di atas dan juga studi pendahuluan yang telah kami lakukan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas endorfin massage dan senam disminor terhadap penurunan nyeri disminor primer di SMP Negeri 20 Gresik. Diharapkan penelitian ini memberikan masukan kepada tenaga kesehatan baik bidan maupun perawat dalam mengatasi masalah nyeri haid pada remaja putri. Peneliti telah
merumuskan suatu masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana efektivitas endorfin massas dan senam disminor terhadap penurunan disminor primer. Tujuan daripada penelitian ini yang pertama yaitu tujuan umum, yaitu mendeskripsikan penerapan efektivitas endorfin massas dan senam disminor untuk kebutuhan aman nyaman pada remaja yang mengalami disminor. Kemudian pada tujuan khusus yang pertama yaitu teridentifikasinya keefektifan endorfin massas untuk kebutuhan aman nyaman remaja yang mengalami disminor. Tujuan khusus yang kedua, teridentifikasinya keefektifan senam disminor untuk kebutuhan aman nyaman remaja yang mengalami disminor. Manfaat daripada penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan masukan kepada tenaga kesehatan baik bidan maupun perawat dalam mengatasi masalah nyeri haid pada remaja. Dan juga penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru pada remaja putri bagaimana cara manajemen haid yang nyaman dan sehat. Hasil dari program penelitian ini diharapkan bisa berdampak positif terhadap perubahan perilaku remaja putri untuk meningkatkan status kesehatan reproduksinya. Selain pada target luaran untuk kesehatan reproduksi dari remaja putri, target luaran peneliti pada penelitian ini yaitu publikasi artikel ilmiah nasional yang telah terakreditasi. Alhamdulillah, penelitian ini telah dipublikasikan dalam jurnal penelitian yang telah terakreditasi nasional dalam jurnal MBPKI volume 3 nomor 3 pada bulan September tahun 2020. Pada tinjauan pustaka, penelitian ini menjelaskan tentang 3 konsep teori. Yang pertama, teori tentang disminore, kemudian teori tentang endorfin massas, dan yang ketiga teori tentang senam disminore. Roadmap penelitian yang telah kami sederhanakan dalam bentuk diagram ini menjelaskan dalam hal menurunkan angka kejadian disminor primer pada remaja putri perlu adanya dilakukan penguatan pengetahuan dan pengembangan kebiasaan remaja putri untuk berperilaku sehat, di mana penguatan pengetahuan dan pengembangan kebiasaan remaja putri untuk berperilaku sehat ini dapat mengurangi intensitas nyeri haid. Dengan memilih endorfin massas ataupun dengan memilih senam disminor sebagai metode non-farmakologi, sehingga dapat menjadi pembuktian ilmiah secara analisis maupun eksperimental tentang konsep dan fungsi dari endorfin massas dan senam disminor itu sendiri dalam hal mengurangi intensitas dari disminor. Pada bab metodologi penelitian, di sini jenis penelitian yang kami gunakan adalah kuasi eksperimental, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang akan timbul setelah diberikan perlakuan. Penelitian ini juga menggunakan pretest dan posttest dengan desain 2 grup dengan alur yang tampil di layar. Kemudian instrumen yang kami gunakan yaitu lembar observasi dan lembar wawancara, di mana alat ukur yang digunakan untuk mengukur variabel bebas menggunakan skala nyeri 1 sampai dengan 10. Untuk analisis data, uji statistik yang kami gunakan menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk. Uji normalitas tersebut digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi atau tidak. Dengan uji analisis untuk efektivitas endorfin massas maupun efektivitas senam disminor, kita menggunakan uji Peirette test jika data berdistribusi dengan normal. Dan untuk uji beda efektivitas, kami menggunakan uji independent sample test, dan ini untuk data yang berdistribusi dengan normal.
masuk pada bab hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, hasil penelitian ini kita bagi menjadi dua, yaitu data umum dan data khusus, di mana data umum ini kita peroleh dari tempat kami meneliti, yaitu di SMP Negeri 20 Gresik. Data umum ini meliputi jumlah siswi, kemudian jumlah guru, jumlah tenaga pendidik, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian jumlah dari sarana prasarana yang ada, dan jumlah dari siswa dari berbagai jenjang, dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Ada data khusus. Yang pertama ada uji normalitas data endorfin massas. Diperoleh data pada nilai pretest, yaitu nilai SIG sama dengan 0,235, yang berarti lebih dari 0,05, sehingga dapat dikatakan hasil uji normalitas datanya normal. Kemudian pada post test didapatkan hasil nilai SIG sama dengan 0,153, yang berarti lebih dari 0,05, dan dapat dikatakan hasil uji normalitas datanya normal. Pada uji normalitas data senam dis minor didapatkan hasil nilai pretest, nilai SIG sama dengan 0,211, yang berarti lebih dari 0,05, berarti dikatakan hasil uji normalitas data normal. Kemudian pada hasil post test nilai SIG sama dengan 0,140, yang berarti lebih dari 0,05, dan dapat dikatakan hasil uji normalitas data normal. Uji parametrik yang digunakan untuk analisis data adalah uji Peretti test, untuk mengetahui ada atau tidaknya efektivitas dari endorfin massas maupun dari senam dis minor. Untuk uji Peretti test endorfin massas dihasilkan nilai SIG sama dengan 0,000 kurang dari 0,05, yang berarti H0 ditolak, yang artinya bahwa terdapat efektivitas endorfin massas dalam menurunkan nyeri dis minor. Kemudian pada uji Peretti test senam dis minor dihasilkan nilai SIG sama dengan 0,000 kurang dari 0,05, yang berarti H0 ditolak. Juga mempunyai arti bahwa terdapat efektivitas senam dis minor dalam menurunkan nyeri dis minor. Untuk uji independent sample test didapatkan hasil diperolehnya nilai SIG sama dengan 0,340, P lebih dari 0,05, yang berarti kedua metode, yaitu endorfin massas dan senam dis minor, memiliki tingkat efektifan yang sama dalam menurunkan nyeri dis minor. Pada kesimpulan dan saran, peneliti menyimpulkan yang pertama, nyeri dis minor pada siswi SMP Negeri 20 Gresik sebelum dilakukan endorfin massas rata-rata pada kategori nyeri sedang, dan setelah dilakukan endorfin massas ada pada kategori nyeri ringan. Untuk perlakuan senam dis minor juga dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan senam dis minor rata-rata ada pada kategori nyeri sedang, dan setelah dilakukan senam dis minor ada pada kategori nyeri ringan. Kemudian pada kesimpulan yang terakhir didapatkan ada pengaruh endorfin massas terhadap nyeri dis minor dengan nilai p-value 0,000. Demikian juga pada senam dis minor terdapat pengaruh senam dis minor terhadap nyeri dis minor dengan nilai p-value 0,000. Pada bagian saran, peneliti memberikan saran untuk remaja putri semuanya, khususnya remaja putri di SMP Negeri 20 Gresik. Yang pertama, untuk banyak mengkonsumsi makanan yang bergizi dan olahraga secara teratur.
Kemudian saran yang kedua untuk remaja putri agar mengupayakan pola hidup sehat dan periksa kesehatan secara berkala dan teratur, khususnya kesehatan reproduksinya. Kemudian yang terakhir untuk remaja putri, pilihlah metode non-farmakologis untuk mengurangi intensitas nyeri disminor atau nyeri head dengan melakukan endorfin massage atau senam disminor. Ucapan terima kasih tidak lupa kami sampaikan. Yang pertama kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik, yang kedua kepada LPPM Universitas Muhammadiyah Gresik, dan yang ketiga pada Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik, khususnya pada Prodi Kebidanan, dan yang terakhir kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 20 Gresik. Terima kasih atas semua supportnya pada kami sehingga kami dapat menyelesaikan penelitian ini. Dan demikian seminar hasil yang telah kami paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.